Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Health Seminar from Home malam ini ya. Oke, selamat malam. Saya akan memulai acara hari ini untuk teman-teman Bayu Green Science dan juga Bapak Ibu yang telah diundang di acara Health Seminar from Home. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai hipertensi, gagal ginjal, fertility, dan lain-lain, malam ini kita akan membahas mengenai kesehatan peredaran darah. Bersama dengan saya, Sylvia Niken tentunya, dan dengan Dr. Richard Sutejo. Selamat malam, Dr. Richard. Halo, semangat pagi semua. Selamat malam, Ciniken ya. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya bisa kita ketemu dan membahas tentang penyakit dan bagaimana produk BioGreen Science bisa membantu Anda mengatasi penyakit tersebut. Ya, sebelum memulai, perkenankan saya memperkenalkan dulu mengenai background dari Dr. Richard Sutejo ya teman-teman ya. Tentunya kalau teman-teman Biogreen Science sudah tidak lagi asing kalau mendengar nama Dr. Richard Sutejo. Namun untuk Bapak Ibu hadir yang lainnya, saya perkenalkan siapa sih Dr. Richard Sutejo ini ya. Dr. Richard Sutejo, PhD, adalah advisor dari Biogreen Science. Beliau ini adalah salah satu orang yang penting di balik lahirnya produk-produk Biogreen Science yang luar biasa dan berkualitas dan tentunya bermutu tinggi. Dr. Richard Sutejo sendiri memiliki keahlian di bidang biologi bioinformatika, virologi, teknologi pangan dan gizi, kesehatan dan anti-aging. Yang perlu teman-teman ketahui, anti-aging bukan hanya yang tampak di muka ya. Anti-aging itu seluruh organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu perlu yang namanya anti-aging. Nah, pengalaman beliau ini tidak hanya di Indonesia ya, namun beliau ini sudah pernah berkolaborator dengan skala internasional seperti dengan Jepang, negara Austria, Swedia, dan Inggris. Dan sampai saat ini, Dr. Richard Sutejo itu masih aktif teman-teman ya sebagai dosen dan penelitian di berbagai ilmu biologi molekuler. Oke, tanpa perlu berpanjang lagi, kita langsung masuk ke topik kita malam ini ya, Dok, Ya, mengenai siap kita pentingnya masuklah. peredaran darah. Ya. Nah, Iya. namun sebelum masuk lebih dalam, kita tuh sering kali tahu darah itu penting, aspek penting dalam tubuh kita ya, Dok ya. Tapi mungkin bisa dibantu dijelaskan dengan lebih detail. Kenapa sih darah itu penting untuk tubuh kita, Dok? Apa pentingnya darah? Silahkan, Dok. Nah, begini ya. Semua makhluk hidup ya pasti kita mendengar adanya darah ya. Darah itu kebanyakan berwarna apa? Merah ya. Merah ya. Meskipun ada beberapa yang warnanya mungkin bening atau warnanya ungu ya. Nah, fungsi darah itu apa? Kenapa kita semua memiliki darah? Ya, darah ini merupakan sebuah komponen vital yang memiliki fungsi ya sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan zat-zat penting yang kita asup dari makanan untuk disebarkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu adalah fungsi utamanya. Ya, darah ini sebenarnya supportnya banyak sekali. Ya, kalau kita lihat, ya selain itu apa dok? Ya, kalau kita lihat bagian-bagian dari darah yang kita tahu ini sel darah merah. Ya, kenapa darahnya merah? Karena ada zat besi yang terikat dalam protein yang disebut dengan hemoglobin. Ya, nah hemoglobin inilah akan mengikat oksigen, ya, dan akan mengangkut oksigen ini ke seluruh sel tubuh. Kenapa kita memerlukan oksigen? Karena oksigen ini salah satu sarana tubuh kita untuk menghasilkan energi. Ya, NAD+ juga nanti mengambil peran untuk mengolah oksigen ini, ya, dan menangkap energi yang ada pada saat terjadinya respirasi. Ya, selain darah merah, kita juga ada darah putih yang sebagai yang fungsi utamanya kita semua tahu itu adalah terutama imunitas. Kita juga ada trombosit ya untuk penyembuhan luka dan pembekuan darah,
Dan zat-zat nutrisi kita itu adanya di bagian beningnya, serum darahnya atau yang disebut dengan plasma darah. Nah, seluruh komponen ini akan sangat dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh kita. Semuanya harus mendapat pasokannya rata, semuanya harus mendapatkan pasokannya cukup. Ya, begitu kira-kira sini Ken. Hmm. Di sini ya teman-teman ya, jadi darah itu ada bermacam-macam. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah ya. Ini semuanya tentu sangat penting ya untuk imunitas kita, mengangkut oksigen untuk ke seluruh tubuh. Karena kalau kita kekurangan oksigen itu sudah, wah, banyak sekali yang masalah yang bisa timbul ya. Kalau darah itu segitu banyak pentingnya untuk tubuh kita, Dok. Apa saja sih untuk organ tubuh yang berperan dalam menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita nih, Dok? Oke. Ya, darah itu kurang lebih ya untuk manusia normal itu kurang lebih 4 sampai 5 liter. Ya. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana ya tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa mendapatkan suplai darah. Ya, suplai darah itu ya harus terbentuk siklus secara terus-menerus berkesinambungan tanpa henti. Karena oksigen itu akan selalu harus disalurkan. Ya, jadi itu semua harus dikontrol dan juga sirkulasinya itu tidak boleh berhenti kalau tidak mau mengalami gangguan. Ya, nah siapakah yang memiliki peranan penting dalam mengangkut darah ke seluruh tubuh? Ya, jadi organ-organnya kalau kita lihat itu ada jantung dan paru-paru. Plus pembuluh darah sebagai jalanannya, sebagai saluran untuk menyalurkan darah tersebut. Ya, nah fungsi jantung apa? Fungsi jantung ini, fungsi jantung ini adalah sebagai memompah darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Ya, kedua, paru-paru. Kenapa paru-paru itu termasuk dalam sistem peredaran darah kita? Karena paru-paru inilah yang menjadi sarana di mana kita bisa menangkap oksigen dari udara, ya, dan paru-paru bisa mengalirkan oksigen tersebut ke dalam darah. Dari oksigen yang sudah terlalu di dalam darah, itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi itulah fungsi paru-paru. Ya. Dan yang paling penting berikutnya adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu ya berperan sebagai penghubung, yaitu ibarat nih kita seperti kota ada banyak berbagai macam tempat yang dihubungkan dengan jalan. Jadi kalau ada transportasi itu semuanya harus memiliki akses yang baik. Kalau kita mau seluruh fungsi organ tubuh kita optimal, ya kira-kira begitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi tubuh kita itu pertama jantung ya dok ya, yang kedua paru-paru untuk bisa oksigen itu masuk dan dimasukkan ke dalam darah, jadi bisa mengalir ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir tadi itu pembuluh darah ya, termasuk yang arteri ya dok kalau nggak salah ya Iya, namanya ya. jadi pembuluh darah itu ada dua, ya. Jadi yang membawa kalau kita lihat yang warna biru, warna merah itu yang teroksigenasi itu oleh arteri, yang deoksigenasi yang tidak ada oksigen itu yang warna biru. Ya, jadi Hmm, arteri dan vena. ya, wah. Ya, Ini ya, kalau sampai salah satu aja ada salurannya yang mampet dok, wah ini sudah nah macam-macam ini iya. akibatnya nih ya. Makanya Mm-mm. kita perlu banget ini menjaga agar peredaran darah kita ini lancar. Baik yang arteri dan vena tadi ya dok ya. Lantas Iya, betul. bagaimana dok menjaga agar peredaran darah kita ini tetap lancar dan sehat dok? Hmm. Pastinya kan Jadi, harus ada nih kiat-kiatnya dok. oke, jadi kalau pada saat kita membicarakan tentang peredaran darah yang baik, itu kita bayangkan analoginya seperti jalanan, ya, dan tempat-tempat yang ada di peta.
Ya, bayangkan bila akses ke sekolah terputus. Bayangkan bila jalan menuju sekolah itu rusak. Akibatnya apa? Anak-anak tidak bisa bersekolah. Tidak bisa bersekolah, ya. Tingkat kepintarannya juga menurun di kota itu, ya. Kalau misalnya akses ke katakanlah itu lumbung padi, itu kalau jalannya rusak, berarti apa artinya? Ya, transportasi bahan makanan dari lumbung padi ke seluruh kota menjadi terhambat. Ya, jadi peredaran darah itu masalahnya itu tergantung nih di mana dia mengalami hambatan dan organ yang di ujung pembuluh darah itu yang akan terkena imbasnya. Ya, nah kalau kita bicarakan tentang tips-tips bagaimana, ya ini sebenarnya bukan tips-tips yang terlalu ini ya luar biasa. Ini sebenarnya ya idealnya ini bisa dilaksanakan oleh semua orang. Ya yang pertama kardiovaskular, ya latihan kardio. Nah ini banyak sekali orang memiliki salah persepsi. Olahraga kardio itu tujuannya tidak menurunkan berat badan, itu bukan fungsi aslinya. Olahraga kardiovaskular itu fungsi utamanya adalah untuk melatih peredaran darah, melatih otot-otot jantung, dan melatih kapasitas penampungan oksigen oleh paru-paru. Itu adalah fungsi olahraga kardio. Kita semua tahu kardio itu ya seperti jogging, ya berenang, ya atau aktivitas-aktivitas yang intensitasnya itu sedang yang dilakukan dalam jangka waktu paling sedikit setengah jam secara kontinu, tidak berhenti atau istirahat. Ya, itu adalah latihan kardiovaskular. Ya. Nah, yang kedua yang paling penting kalau kita mau menjaga peredaran darah tetap sehat adalah memiliki berat badan yang ideal, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus ya. Kenapa? Karena pada saat obesitas yang terjadi adalah ya peredaran darah akan terhimpit oleh lemak ya, terutama seperti lemak visceral ya atau lemak bawah kulit akan menghimpit. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah resistensi insulin ya dan adanya penumpukan lemak-lemak yang tak baik ya seperti LDL yang meningkatkan resiko arteriosklerosis ya, pengerasan pembuluh darah ya. Nah, yang ketiga mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makanan seperti apakah yang baik untuk peredaran darah? Ya, makanan yang baik untuk peredaran darah, namanya darah kan mengandung semua nutrisi nih. Semuanya sebenarnya perlu, tapi kalau istilahnya melancarkan, ya itu seperti vitamin B, ya, vitamin C, omega, ya, vitamin K. Dah, itu semua baik untuk menjaga peredaran darah kita. Ya, cukup istirahat dan menghindari stres karena banyak ditemui kalau badan kita memiliki stres yang tinggi atau tidak memiliki istirahat yang cukup akan berimbas kepada organ jantung dan paru-paru. Ya, mereka juga seperti mesin-mesin yang lain yang butuh istirahat. Ya, kalau Anda tidak memiliki cukup istirahat, ya organ-organ tersebut tidak akan melakukan fungsi yang optimal. Makanya kita perhatikan kalau misalnya kita bergadang atau kita tidak memiliki waktu tidur yang cukup, besoknya pasti deg dan tekanan darahnya naik. Ya, kalau Anda perhatikan itu adalah ciri-ciri umum ya. Nah, yang berikutnya menghindari rokok dan alkohol. Ya, ya kita tahu karena ya benda-benda ini ya bisa mengendap dan tertinggal di dalam pembuluh darah yang nantinya akan menyebabkan masalah. Ya, dan jangan lupa pemeriksaan kesehatan yang rutin. Kenapa ini merupakan sebuah tips? Karena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah pada saat sudah mulai tercetus itu tidak ada gejala
yang terlalu kelihatan. Makanya banyak sekali kita temui di pasaran pada saat pemeriksaan tahu-tahu penyumbatan sudah 70%, sudah 80%, sudah ada aneurisma di sini dan di sana, ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu kita mari melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang rutin, ya, cek darah, ya, cek jantung, USG dan sebagainya. Ya, itu untuk mengantisipasi kalau ada keabnormalan dalam peredaran darah. Ya, jadi demikian adalah tips-tips yang bisa kita gunakan untuk menjaga peredaran darah kita tetap sehat. Tadi dokter sempat cerita ya dok ya, kalau apa namanya darah itu kan kita membawa nutrisi, terus Mm-mm. kemudian membawa oksigen gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ya tentunya kita semua ini kan nggak bisa yang mungkin ada yang tidak bisa cukup istirahat. Terus yang namanya stres itu ya, setiap orang pasti stres ya dok ya, Ya, oh pasti ada pasti. stres. Terus Ya. kemudian belum lagi makanan yang kita makan ini belum tentu semuanya itu mencukupi kebutuhan gizi kita. Nah, masalah-masalah yang timbul dok, kalau misalnya peredaran darah itu terganggu, itu apa aja dok biasanya? Mungkin tadi Hmm. sempat dokter bilang ada jantung, ada paru-paru. Nah, itu apa itu yang menyebab apa istilahnya itu apa nih? Masalah-masalah yang timbul yang menyebabkan peredaran darah kita terganggu. Nah, kalau misalnya kita memiliki peredaran darah yang tidak baik, ya, tentu saja ya kita membayangkan seperti jalanan yang terputus. Ya, jalanan yang terputus, ya, dan fasilitas atau tempat yang memerlukan jalan tadi ya akan terkena imbasnya. Ya, itu adalah logik kalau kita menjelaskan tentang imbas dari ya terganggunya peredaran darah. Ya, tetapi di antara hal-hal tersebut, ya, yang paling umum itu apa? Ya, yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Ini pasti semuanya sudah tahu. Ya, tekanan darah tinggi ini artinya adalah tekanan yang diterima oleh pembuluh darah pada saat darah mengalir dia menekan. Ya, jadi itu bayangkan pipa itu tekanan ke pipanya itu. Ya, pada saat jantung berdegup, ya sistolik atau jantung rileks diastolik. Ya, nah itu adalah tekanan darah tinggi apabila ya itu di atas normal. Biasanya patokannya itu ya 130 80 ke atas ya. Kalau beda-beda tipis ya mungkin lagi ada aktivitas ya sehingga jantungnya mungkin memompa lebih kencang ya atau ada suasana tertentu. Nah, yang kedua adalah stroke ya. Nah, stroke ini terjadi pada saat ya adanya pemutusan atau pemblokiran jalannya peredaran darah di bagian otak ya. Tergantung di region atau daerah otak yang mana yang mengalami masalah, disitulah akan muncul gangguan. Tetapi yang banyak terlihat pada pasien itu adalah ya terganggunya anggota gerak dan bicara ya. Beberapa juga ada yang pandangan matanya, memorinya juga kena ya. Nah, ini adalah yang paling umum ya. Dan ternyata teman-teman, stroke dan jantung itu prevalensinya cukup tinggi loh ya, bahkan di atas gagal ginjal loh ya. Ini memang sebuah penyakit yang memang banyak diderita oleh masyarakat kita ya. Nah, berikutnya adalah ya terbentuknya plak pada pembuluh darah yang kita istilahkan dengan arteriosklerosis dan serangan jantung. Ya, ini adalah gangguan-gangguan pada saat peredaran darah kita tidak baik. Apalagi jantung. Jantung itu adalah sentral. Jantung itu adalah sebuah mesin utama yang mengalurkan zat-zat nutrisi yang ada di dalam darah ke seluruh tubuh. Ya, apabila arilanya terganggu, ya, biasanya ini global dia. Ya, tetapi yang paling fatal adalah otak. Ya, otak itu paling rentan, otak itu paling rapuh kalau sampai tidak mendapat
oksigen yang cukup. Ya, makanya serangan jantung itu jebret gitu ya. Kalau tidak ditangani dengan cepat itu akan berakibat fatal. Ya. Nah, berikutnya ini ada permasalahan yaitu kita lihat aneurisma. Kalau kita lihat di sini, ya aneurisma itu adalah ada sebagian dinding aorta, ya dinding pembuluh darah yang mengalami perlemahan. Ya, pada saat perlemahan dia akan kolaps dan membentuk kantong kecil seperti ini. Ya, membentuk kantong kecil seperti ini. Ya. Nah, kantong ini itu lebih tipis dan tidak elastis dibandingkan dengan pembuluh darah yang normal. Ya, Anda ibaratnya kalau balon, kalau Anda tiup sedikit, ya, itu lebih sulit untuk pecah, betul ya. Nah, bayangkan kalau Anda meniup balon sebesar-besarnya, ya, itu kan lapisannya jadi tipis. Jadi semakin mudah untuk pecah. Sama halnya dengan aneurisma. Ya, semakin besar aneurismanya, resiko untuk pecah itu semakin besar. Dan apabila pecah, berarti darah akan merembes. Dan organ tubuh yang seyogianya diakses oleh pembuluh darah yang terkena aneurisma tadi, suplai darahnya berkurang. Ya, nah itu yang menyebabkan kerusakan organ. Ya, dan itu adalah yang paling umum ya. Terus ada yang lebih tidak umum adalah trombosis vena dalam, itu penyumbatan pada vena atau pada arteri seperti kaki ya, umumnya terjadi di kaki ya. Nah, tetapi kita pada kesempatan kali ini mari kita fokus ya ke stroke jantung ya dan hipertensi ya. Ini adalah gangguan yang paling umum terjadi ya, dan biasanya itu sebuah medical emergency yang harus segera ditindak karena ini imbasnya akan mempengaruhi kesehatan kita ya, kira-kira seperti itu. Wow, banyak banget ya dok ya. Ternyata masalah yang bisa timbul karena sistem peredaran darah itu tidak lancar ya. Bahkan katanya gagal jantung atau henti jantung itu juga termasuk em, yang timbul karena aliran darah ke jantung tadi menjadi terhambat ya dok ya. Iya, Gagal jantung dan henti jantung ya dok ya. iya. Termasuk aritmia ya dok ya. Nah, ada kan macam-macam ya. Ada yang aritmia ya, ada yang bradikardia, ada yang takikardia ya. Berdegupnya itu terlalu pelan, terlalu kencang, atau tak beraturan, itu semua adalah penyakit ya. Seperti yang Ya. kita bahas tadi, seluruh tubuh kita harus mendapatkan akses darah yang kontinu ya. Begitu ada darah yang mengandung oksigen masuk, itu langsung diserap oleh sel, itu harus segera dialirin area yang baru lagi secara terus menerus ya. Nah, ini yang menyebabkan ini tidak boleh terganggu sama sekali ya. Kondisi ini tidak boleh diganggu sama sekali. Nah, inilah yang menyebabkan problem ya. Yes. Nah, kalau gagal jantung bisa juga ada beberapa kasus yang terjadi karena ini ya, sinyal apa, em, bioelektriknya ya, bioelektriknya itu terganggu Banyak ya, banget ya dok ya. banyak Kalau sekali di penyebabnya ya. kalau di deret satu-satu itu ngeri banget ya. Dengerinnya aja sudah membayangkannya sudah aduh kenapa ini kok bisa kayak gini. Nah, tapi saya tahu dok, terakhir-terakhir ini Biogreen Science tuh ada ngeluarin satu produk baru namanya NAD+. Yes. Ya, terus saya dengar produk ini itu bagus banget terutama untuk pembuluh darah. Saat kita minum aja itu sudah langsung terasa di badan kita. Mungkin boleh diceritakan, Dok, fungsinya NAD plus dan untuk peredaran darah ini bagaimana? Silakan, Dok. Oke ya, jadi NAD plus itu yang kita tahu kan nicotinamide adenin dinukleotida ya. NAD ini sebenarnya bukan zat yang
wow, baru banget enggak ya. Kalau kita lihat di buku pelajaran anak sekolah menengah pertama, NAD itu sangat umum disebut di buku-buku pelajaran biologi ya. Kalau pada saat kita itu sekolah menengah pertama, fungsi NAD yang paling jelas adalah sebagai fasilitator sel untuk memproduksi energi. Jadi dia itu sangat vital. Kita hanya 30 detik tidak ada NAD, selnya itu langsung mati. Ya. Jadi penyuplai bahan bakar ini adalah NAD+. Ya. Dan ya, semakin kita mengalami penuaan, kemampuan tubuh kita untuk meregenerasi kembali NAD itu menurun. Ya, NAD itu ada yang namanya salvage pathway. Itu di mana ya NAD itu pada saat sudah habis masa pakainya dia berubah menjadi nikotinamide ya. Terus dia mengikat lagi um, struktur ya nukleot adenin nukleotida ya mengikat fosfat, nanti dia membentuk lagi namanya NAD dan NAD ini dipakai ya. Nah, kalau tubuh yang sehat itu siklusnya itu NAD-nya itu bisa dipakai lebih lama ya. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang ada pada penuaannya, seperti ya tingkat CD38 yang tinggi ya, atau ada enzim-enzim lain yang membocorkan suplai NAD+, itu menyebabkan NAD+ kita menurun. Ya itu sebenarnya alami. Makanya kita lihat semakin orang mengalami penurunan energinya semakin turun, semakin turun. Itu hanya dari level energi saja. Ya, tetapi dari vitalitas organ-organ tubuh itu sendiri juga mengalami penurunan. Ya, sehingga ya tahun 2022 kita mengetahui ya fungsi penting NAD+ untuk mereverse, membalikkan usia organ tubuh manusia. Ya, ternyata fungsi NAD tidak terbatas hanya untuk memberi energi sel saja. Ternyata NAD juga berperan penting terhadap proses lainnya. Ada parti gamma dan sirtuin. Ya, nah sirtuin ini penting karena sirtuin ini itu kerjanya untuk mengaktifasi dan memperbaiki DNA tubuh kita. Sirtuin memerlukan NAD agar dapat bekerja. Ya, salah satu penyebab penuaan yang paling gamblang adalah rusaknya DNA kita secara perlahan-lahan. Nah, penemu mekanisme ini adalah Dr. David Sinclair, dan setelah beliau meneliti kepada tikus tua, ya tikus yang dituakan dibanding tikus yang muda, ya dengan mereka berdua kembar, ya pada saat diberikan suplementasi NAD+, yang terjadi adalah organ-organ tubuhnya bisa balik lagi usianya. Ya, jadi itu adalah fungsi dari NAD+. Terus ada pertanyaan lagi, ya. Terus apa saja sih fungsi NAD+ ini? Ya, baik untuk apa saja, Dok? Seluruh sel memerlukan NAD+. Karena kan itu dia fasilitator energi dan dia mengaktifkan sirtuin untuk menjaga stabilitas DNA dan mengaktifkan DNA. Jadi prosesornya itu jalan, programmingnya jalan. Ya, tanpa ada virus, tanpa dihack dan sebagainya. Ya, jadi NAD+ ini ditemukan itu sangat-sangat esensial. Ya, dan dengan suplementasi NAD banyak sekali manfaatnya. Yang di topik ini kita akan membahas bagaimana fungsi NAD+ sehingga
baik untuk peredaran darah. Anda lihat di diagram ini, itu ada support heart, cardio protection, dan vaskulatur. Endothelial function ini mungkin lingkarannya agak lari ya. Mungkin ada agak tergeser. Jadi heart dan vaskulatur dia mendukung. Ya, nah bagi teman-teman yang memiliki masalah seperti stroke, ya, jantung, ini baik sekali bila kita suplementasi dengan Bioenergy Plus Boost. Ya, begitu Wow, ya kira-kira. banyak banget ya dok ya. Jadi Banyak sekali ya. NAD itu, bio NAD boost kita itu, dan NAD itu supaya semua organ di tubuh kita itu bisa mendapatkan energi dan akhirnya bisa berfungsi dengan baik ya dok ya. Iya, benar sekali. Ya, makanya kalau kita minum NAD itu pertama kali yang kerasa pastinya terasa hangat ya dok ya, karena pembuluh Nah, darahnya itu mulai terbuka ya dok ya. iya, Makanya orang stroke dan hipertensi pasti ada langsung bisa kerasa tuh kalau minum NAD. betul ya. Jadi memang formulasi dari NAD Plus ini memang kita ingin memunculkan sedikit rasa flushing-nya. Jadi flushing ini adalah peristiwa di mana ya sekitar 30 menit setelah Anda mengonsumsi Bioenergy Plus Boost, tubuh Anda akan merasa hangat, kemerahan, ya, terasa itu meriang, ya, ada rasa gremet-gremet ya, ada rasa seperti gatal ya, seperti kayak alergi gitu, ya. Anda lihat nanti akan memerah. Nah, ini yang dinamakan flushing, ya. Nah, flushing itu Anda jangan khawatir karena banyak sekali kasus-kasus di mana flushingnya itu agak agak terlalu ini ya, agak terlalu over ya, agak terlalu over ya. Itu biasanya karena kondisi tubuhnya itu tidak fit. Biasanya itu langsung NAD plus jeger ya, langsung itu kerasa hangat ya. Nah, saya yakin leader-leader di sini juga merasakan pada saat kita dapat reward ke Eropa, kita terbang, kita bergadang ya di pesawat karena transit yang lama, begitu minum Bioenergy Plus Boost itu flashingnya luar biasa. Yang namanya begadang ya. Nah, proses flushing ini juga memang diformulasikan sehingga bisa mengoptimalkan penyebaran NAD+ ke seluruh tubuh dan ya konsumen bisa merasakan manfaatnya langsung. Ya, meskipun tidak harus flushing ya, kalau tidak flushing juga tetap ada manfaatnya ya. Ya, 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 Manfaatnya bener banget sama itu. kok. Itu kalau yang dokter bilang tadi memberikan energi, salah satu testimoninya saya tuh kalau dulu namanya kita pergi ke luar negeri jalan-jalan seharian pastinya. Tapi dengan minum atau konsumsi Bio NAD Boost dan satu lagi Epo Stem Cell. Jadi seharian kita mau jalan dari pagi keluar hotel sampai malam kembali lagi. Itu masih kuat. Ya, besok Nah, paginya mau jalan lagi kuat lagi. nah, Dan nggak gampang sakit ya dok ya. Itu wow wah, luar biasa banget luar produk biasa Bio Green sekali. Bio NAD. Ya, nah ini juga kenapa ya penjelasannya kenapa energi tubuh meningkat pesat ya. Karena NAD plus ini tadi sebagai fasilitator konversi energi ya. Tubuh akan memakai NAD sebagai sarana mengkonversi energi tinggi menjadi ATP. Jadi bisa ada bioenerginya. Dengan menambah NAD plus melalui suplementasi, yang terjadi adalah ya tingkat energi kita akan meningkat dan itu langsung kelihatan. Biasanya setelah flushing Anda merasakan wah ini seger nih tiba-tiba. Dari yang ngantuk-ngantuk, mabuk-mabuk ya, Anda coba minum satu butir AD Plus, langsung kalau udah mulai flushing dijamin seger itu langsung. Ya melek langsung matanya, ya badannya langsung ready, ya. Nah, bayangkan itu dari segi energi. Organ-organ tubuh kita yang lain kan perlu energi juga, apalagi ya seperti otak,
ya. Sistem Ya, pencernaan ginjal itu juga perlu energi lebih karena kerja mereka multitasking, ya. Mereka memerlukan sebuah energi juga, sebuah bentuk energi yang tidak hanya kalori ya. Kalori kan itunya energinya. NAD ini yang membawa ya kalori yang diperoleh dari makanan ini diubah menjadi bioenergi. Ya, nah inilah key penting kenapa NAD plus boost itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, teman-teman harus ingat ya, NAD plus ini bukan zat yang aneh-aneh, bukan zat yang antah berantah, ya. NAD plus ini sebenarnya struktur kimianya itu adalah turunan vitamin B3. Jadi tidak ada cerita mulutnya berbuih-buih, tidak ada cerita tiba-tiba kejang-kejang, ya, guling-guling, gelepar-gelepar setelah minum NAD itu tidak mungkin. Kecuali dia makhluk alien yang tidak tubuhnya itu bukan dari NAD, mungkin dari minyak, ya dari minyak solar. Nah, itu mungkin dia gelepar-gelepar dia. benar banget teman-teman ya. Jadi em, ini adalah produk Biogreen Science yang terbaru ya. Dan terus terang ini sudah banyak sekali yang terbukti, terbantu banget dan bahkan bisa sampai istilahnya kalau sudah sakit terkapar bisa tiba-tiba perubahannya itu kelihatan banget. Tapi pastinya produk Biogreen Science itu bukan hanya Bio NAD Boost aja ya dok ya. Ada beberapa produk lain juga itu yang uh, pastinya saling berkesinambungan untuk membantu menjaga sistem peredaran darah kita ya dok ya. Mm-mm. Nah, mungkin bisa Oke, di-sharing sedikit, Dok. Kira-kira oke. nih produk-produk lain kita ini yang bisa berkesinambungan dengan Bio NAD Boost ini untuk menjaga peredaran darah kita supaya tetap sehat itu apa aja nih, Dok? Kita Nah, kan ada Apple Stem Cell Plus ya, Dok ya. Ada Kiseki itu juga bagus betul. banget itu. Ya, tapi kan em, kita juga harus tahu lebih mendetil, ya. Kenapa sih NAD plus itu baik, ya? Baik bukan baik untuk peredaran darah kita, ya. Kalau kita lihat, ya, pada ya kasus di mana naiknya pembuluh darah dan kerusakan sistem saluran itu ya vaskular itu pada saat diperiksa itu biang keroknya ini penelitiannya 2023 bulan September. Jadi ini sangat baru sekali. Ternyata ditemuin ya untuk orang-orang yang mengalami darah tinggi dan ya saluran pembuluh darahnya itu lemah, yang rentan terhadap aneurisma, itu kadar NAD plus-nya rendah sekali. Ya, sehingga untuk menambah eh, kemampuan dari sel-sel tersebut, ya sel-sel pembuluh darah itu, ya untuk menormalkan kembali tekanan darah itu bisa disuplementasi dengan NAD+. Kenapa dok bisa? Pasti pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih NAD plus ini ya ya kalau kita baca jurnal ini kenapa sih NAD plus ini bisa mendukung peredaran darah? Karena Anda membayangkan ya kalau darahnya itu jalan ini pasti kan ada degup-degupnya ya. Ya, mereka juga bergerak ya. Nah, kalau NAD-nya itu suplainya baik, mereka sifatnya elastis. Elastis dan lebih lentur, lebih lincah. Ya, sehingga ya, lebih lentur, lebih lincah, lebih kuat sehingga aliran darah akan baik. Nah, pada saat terjadi penurunan NAD+, yang terjadi adalah saluran darah tersebut berkurang elastisitasnya, berkurang kekuatannya, berkurang kekokohannya, sehingga melemah ya. Jadi mereka tidak elastis, jadi mereka cuma menahan saja, makanya tekanan darahnya meningkat. Ya, selain itu juga rentan terhadap aneurisme tadi, ya atau masalah-masalah um, peredaran darah. Itu satu, ya. Faktor lain itu adalah
metabolisme. Ya, kita tahu seperti lemak jahat, gula dan sebagainya, ya itu perlu metabolisme. Betul ya. Nah, kita semua pasti tahu semakin kita mengalami penuaan, metabolisme kita akan semakin berkurang. Nah, ini juga akan imbas terhadap metabolisme ya gula, lemak-lemak tadi yang akibatnya dia konsentrasinya akan meningkat di dalam darah sehingga menaikkan resiko ya kolesterol tinggi itu bisa lari ke jantung, ke stroke dan sebagainya. Ya, dan juga kalau dilihat ya NAD plus ini ya pemberian NAD plus ini ya itu juga sangat baik sekali ya untuk seluruh orang ya termasuk orang-orang yang rentan seperti middle age and older adults ini. Ya, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau kita simpulkan mengapa? Ya, pertama dia menurunkan inflamasi dalam darah. Ya, kenapa? NAD plus ini memberi energi kepada sel imun sehingga dia bekerja lebih optimal. Jangan salah, kemarin ada yang mengira energi dari NAD plus ini membuat sel imun overreaktif. Salah. Salah. Yang benar, ketika sel imun kurang memiliki energinya, itu yang overreaktif, itu yang sel imunnya panikan dan sembarangan. Kalau energinya cukup, sel imun akan bekerja dengan baik. Inflamasi akan ditekan. Makanya sesi selanjutnya akan saya bahas baik sekali NAD plus ini untuk yang autoimun. 2 minggu lagi kita akan bahas lebih detail. Ya, karena fungsinya menekan inflamasi dalam darah. Yang kedua yang kita tahu adalah meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan memperkuat sistem salurannya. Ya, jadi ini akan menjaga ya agar tekanan darahnya tidak meningkat, ya, tidak banyak memiliki sumbatan-sumbatan, ya, dan juga tentunya akan menjaga jantung kita. Ya, nah kalau ada produk-produk yang lain yang bisa mensupport peredaran darah, itu contohnya adalah Kiseki. Ya, komponen utama yang berperan langsung adalah ya natto, yaitu hasil fermentasi beras. Dia mengandung zat yang namanya natokinase. Natokinase ini dia bisa memecah gumpalan darah. Ya, dia bisa memecah dan menguraikan gumpalan darah. Ya, yang kedua adalah bioinflavia, di mana zatnya aktif untuk menekan inflamasi. Ya, yang ketiga adalah apel stem cell plus, ya, karena zat-zat antioksidannya itu untuk menekan radikal bebas dan inflamasi yang berpotensi menimbulkan penyumbatan, serta juga untuk proses regenerasi sel-sel pembuluh darah itu sendiri. Ya, jadi inilah rekomendasi yang bisa kita pakai untuk menjaga peredaran darah kita agar tetap baik, dan bagi teman-teman yang ingin melakukan terapi untuk mempercepat proses penyembuhan bisa memakai Bioenergy Plus Boost, Kiseki, Bioinflavia, dan Apel Stem Cell Plus. Ya, dan kalau ada tekanan darah tinggi, Biomal juga bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Ini kayaknya ini sudah panjang lebar sampai teman-teman ini yang bertanya sudah cukup banyak ini dok di kolom chat ya. Eh, Pastinya tadi saya rangkum sedikit ya dok ya. Jadi selain NAD plus itu sudah pasti sudah sangat penting banget ya. Teman-teman juga jangan lupa kita juga punya produk-produk lain, Kiseki, Bioinflavia, dan Apple Stem Cell Plus. Ini semua ini saling mendukung untuk membantu kesehatan peredaran darah kita. Mungkin kita boleh buka kolom pertanyaan ya dok ya. Malam Iya, ini boleh. kita lebih fokus ke stroke dan jantung ya dok ya. Yes, karena itu kan penyakit umum ya. Itu ya penyakit yang Ya, banyak diderita orang sehingga proses sharingnya akan lebih bermanfaat ya kalau penyakitnya itu umum. Ya, dan kita sendiri yang resiko paling tinggi terkena ya dua itu. yes, benar banget, benar banget.
Ini sebentar. Mungkin ada pertanyaan yang pertama tadi, kasus aritmia jantung, Dok. Bagaimana dengan Pari Nyoman Wenten? Bagaimana dengan kasus aritmia jantung? Eh, untuk produk NAD tadi ya, Dok ya. Tadi sudah Mm-mm. dibahas sedikit sih sama dokter Ya, mengenai tadi saya sudah bahas ya. ya. Ya, yang bisa dilakukan dengan NAD, ya, dia itu pertama dia akan memberi energi dulu kepada peredaran darah dan jantung, ya, sehingga fungsinya akan lebih baik. Tetapi tentu saja kan harus dilihat nih penyebabnya apa, ya. Kadang-kadang ya bisa disebabkan oleh ya obat-obatan, ya, oleh tingkat stres atau bahkan bisa dari bawaan lahir, ya. Jadi itu tergantung penyebabnya apa. Ya, tetapi kalau kita berasumsi itu semua itu berasal dari kebiasaan hidup, ya bisa kita gunakan bioenergy plus boost. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pasien yang baru saja bypass jantung, apakah boleh konsumsi NAD Boost dari Bu Ani? Malah sangat-sangat baik sekali mengonsumsi em, bioenergy plus boost untuk yang bypass jantung atau yang pemulihan, stenting, pasang ring dan sebagainya. Why? Ya, contrary to popular belief, orang pasti mengasosiasikan, waduh, kalau flushing kan pembuluh darahnya melebar, nanti bisa kenapa-kenapa, bisa celaka dok. Enggak seperti itu. Ya, flushing itu biasanya fokus kepada pembuluh darah yang kecil. Dia tidak begitu signifikan pada pembuluh darah besar. Ya, karena yang kecil-kecil ini yang langsung salur ke organ. Kan? Ya, jadi itu tidak akan mengganggu irama jantung, tidak akan membantu dengan tekanan darah. Justru untuk memulihkan kondisi jantung itu sangat direkomendasikan dengan bioenergy plus boost ya, dan tentu saja memang harus konsultasi ke dokter, itu ke dokter yang merawat bagaimana eh, pemberian obat-obatan ya dan bioenergy plus boost ini. Tapi menurut saya ini aman ya, karena ini bukan zat aneh-aneh, ini vitamin B3 kok ya. Sebenarnya Oke. NAD plus ini ya, zat-zat yang naikkan NAD plus ini semua banyak makanan mengandung NAD plus ini. Cuman konsentrasinya sangat rendah, sangat kecil. Ya, jadi begitu kira-kira ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah pasien yang minum obat pengencer darah boleh konsumsi NAD? Boleh pastinya nih. Nah, bioenergy plus boost juga tidak berefek terhadap eh, encernya darah ya, dia enggak. Dia tidak bersifat mengencerkan darah. Ya, justru kalau Anda mengonsumsi ya, jadi pengencer darah itu yang berbahaya. Harusnya dibalik, boleh nggak dok minum pengencer darah? Bukan, boleh nggak minum Bioenergy Plus Boost? Yang menjadi biang kerok malapetaka itu banyak di pengencer darah loh. Ya, kalau bisa please ya, dokter juga akan menghindari pengencer darah. Pengencer darah itu melukai saluran pencernaan kita. Makanya BAB-nya hitam, kalau enggak HB-nya turun. Coba deh, yang minum pengencer darah. Ya. Nah, setelah Anda mengonsumsi BioLD Plus Boost, katakanlah pembuluh darah, tekanan darah Anda lebih baik, ya, atau ciri-ciri atau contoh misalnya kalau jantung kan seperti di dimer atau lihat isi protein, ya, itu sudah menurun, pengencer darahnya di stop aja, dikurangin, ya, tentu saja harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat, ya. Pengencer darah itu jangan dijadikan solusi jangka panjang, ya, kalau bisa, ya, tapi memang banyak sekali ditemuin kasus, ya, di mana kolesterolnya sudah gawat, ya, hipertensi sudah gawat, memang harus dilakukan terapi pengenceran dengan memberikan pengencer. Ya, so the answer yes, why not? Lu boleh justru baik, ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk
prostat nih dok, bisa dijawab mungkin dok kalau Wah, ini prostatnya, agak off topic ya. ya, Mungkin saya lebih rekomen pertanyaan yang ini ya, yang relevan Prof, ya. Kita prioritaskan ya, yang relevan dulu ya. ya oke. Setelah ganti katup konsumsi warfarin pengencer darah, oh, tadi sudah dibahas ya, Itu mirip boleh ya, ya jawabannya pengenceran mirip darah ya. ya. Sama ya. Yes. Kemudian untuk ini apa ini? Kalau ginjal kita sudah pernah bahas ya teman-teman sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas sampai tuntas mengenai ginjal. Boleh jawabannya. Saya jawab sekilas aja, jawabannya boleh dan banyak pasien ginjal yang terbantu dengan Malah konsumsi baik NAD. sekali Plus ya. Apple Stem Cell Plus ya. Ya. Teman-teman boleh tanya kepada yang pengundangnya atau tanya sama leadernya. Kalau untuk teman-teman Biogreen Science ini banyak banget kasus ginjal yang terbantu. Untuk pasien yang albuminnya rendah di bawah 2, sehingga perut dan kaki tangan bengkak berisi cairan. Itu Apakah sirosis diperbolehkan hati itu konsum? biasanya tuh. Ya biasanya itu ya kalau em, kasus di ini itu yang keroknya hati. Ya sehingga albuminnya itu merembes terbuang. Ya, terbuang dan menumpuk di saluran tengah makanya perutnya gembung. Ya, terkunci di diafragma. Ya, ini solusinya kita memperbaiki fungsi livernya. Nanti albuminnya naik sendiri karena albuminnya bocor kalau orang yang sirosis hati. Ya, saya bisa anjurkan BioEnergy Plus Boost dan Apple Stem Cell Plus. Ya, Oke, ini ada pertanyaan. Malam dok, saya sedang sakit ginjal disebabkan karena hipertensi. Karena karena hipertensi serta awal dulu keadaan saya tinggi semua, kolesterol, asam urat dan lain sampai ada bantu obat dulu. Disarankan minum Apostasia Plus dan BioNAD Plus. Nah, saya juga konsumsi obat tensi serta jamu rebusan bla bla bla. Apa ada larangan konsumsi sesuatu yang benar berlawanan dengan produk-produk tersebut? Hmm, saya jawab sekilas ya mungkin saya sedikit. Apa Stem Plus dan BioNAD itu bukan obat ya teman-teman ya. Jadi mau dikonsumsi bersama dikasih jeda ya dok ya dengan produk kalau amannya sih dikasih jeda ya. ya dikasih jeda dengan obat dokter. Tapi kalau dengan jamu rebusan kayaknya saya lebih mending minum produk BioGreen sih. Kita punya Inflavia ya untuk bantu inflamasi di tubuh kita ya dok ya. Yes. Jadi Ada apple stand. jamu rebusan itu ya masalahnya adalah kita nggak tahu nih kandungannya apa. Kan tidak distandarisasi. Kita ambil daun 10 lembar rebus. Hari ini zat aktifnya 50. Besok mungkin Anda keambil daun yang lebih tua, konsentrasinya 100. Terus berikutnya lagi mungkin Anda mengambil daun yang em, tanahnya kurang subur, nanti konsentrasinya berubah. Jadi konsentrasi dari zat aktifnya itu kan berubah-ubah. Kalau bioinflavia itu ada standarisasi bahan aktif. Jadi itu akan konsisten hasilnya. Ya, contoh, jahe merah bioinflavia standarisasinya apa, Dok? Genol. Ya, kalau Philanthus niruria apa? Ya, filantrosid. Jadi itu ada tata caranya, nggak sembarangan, Dok. Ya, em, bioinflavia ini ya ada standarisasi bahan aktif. Di bioelevia, ya, hidroksitirosol yang ada pada buah zaitunnya juga distandarisasi di angka 10%. Alisin 4% di bioolefia. Jadi nggak sembarangan. Kalau jamu nggak bisa. Kan cuman daun-daun apa gitu dicampur, beratnya juga belum tentu sama. Ya, jadi ini Ya. kita hati-hati ya. Kalau untuk yang rebus-rebus manual herbal gitu ya. Kecuali Malah memang setahu dibakar saya ya. kalau rebus-rebusan itu malah lebih berbahaya ya dok ya untuk ginjal ya dok ya. Takutnya begini ya, banyak sekali rebusan daun itu banyak terkontaminasi pestisida atau jamur atau spora-spora jamur.
Ya, apabila ini kasus-kasus apabila tidak dicuci dengan bersih ya. Kadang-kadang orang juga mungkin untuk mengawetkan mereka bisa bungkus dengan lilin, ya. Kita kan tidak tahu. Jadi resikonya banyak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pasien yang HB-nya rendah dan tiap bulan harus transfusi darah, sarannya NAD Boost dan produk apa ya, Dok? Kalau HB-nya rendah, itu kan transfusi darah kan anemia nih. Kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Biasanya kalau untuk pasien-pasien hipertensi itu di pengencer darahnya. Ya, lihat BAB-nya. Kalau BAB-nya hitam, berarti ada pendarahan. Itu yang menyebabkan HB-nya turun. Ya, nah ada kasus seperti kanker, ya kanker itu ya kan kalau HB-nya turun penyebabnya banyak sekali. Ya, ini dua yang paling umum itu adalah ya pendarahan di organ pencernaan dan kanker darah. Ya, kalau kanker itu memang harus dilakukan pemeriksaan ke dokter ya, karena kanker darah itu menyebabkan produksi sel darah merah terganggu, makanya HB-nya turun. Ya, kemungkinan ketiga kekurangan protein, kekurangan zat besi, HB juga bisa turun. Ya, karena kan HB itu terbuat dari protein dan zat besi. Kalau kita tidak mendapat asupan yang cukup, otomatis HB-nya akan drop. Ya, jadi ingat ya, itu semuanya ya. Kalau HB turun, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Ya. Oh, produk yang direkomendasikan apa ya? Kalau misalnya kurang protein ya bisa dengan biorogenik. Ya, kalau pendarahan ya bisa dibantu dengan apel stem cell plus. Apel stem cell plus ini baik sekali untuk penyembuhan luka. Ya, luka pasca operasi, luka organ dalam, ini apel stem cell plus bagus sekali. Oke, Oke. ya boleh Ah, dilanjut. pertanyaan selanjutnya, kasus talasemia mayor, Dok. Apakah Maaf, bisa membantu? Saya pernah ditanya terkait talasemia mayor. thalassemia itu genetik ya. Kita nggak bisa hilangkan ya. Kalau penyakit, teman-teman, kalau penyakit genetik seperti thalassemia, itu memang tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan mengonsumsi bioenergi plus paling tidak fungsi darahnya lebih optimal sehingga imbas penyakit thalassemia itu lebih berkurang. Ya, Oke, ini jadi itu ya. berikutnya ya. Orang yang habis pasarin jantung tadi udah dijawab juga ya, aman, boleh konsumsi NAD. Kalau ini leukemia, bagaimana dengan penderita leukemia? Apakah NAD plus bekerja dan membantu untuk leukemia? Leukemia, teng-teng, ingat ya, leukemia itu kanker. Ya, jadi ini AML ini adalah akut myelogenous leukemia. Ya, nah kalau leukemia ini ya itu bukan biasanya kan sel-sel yang tak normal ya. Nah, kalau kita bertanya apa yang tepat ya, itu lebih cocok ke biomal dan kiseki. Biomal dan Kiseki ya dok ya untuk leukemia. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan pembengkakan pada jantung dok? Dan apabila NAD adalah salah satu yang direkomendasikan, bagaimana cara kerjanya untuk mengatasi jantung bengkak? Dan apabila ada produk yang lain, apa yang direkomendasikan? Oh, Pembengkakan pembengkakan jantung. jantung harus tahu dulu penyebabnya apa. Ibarat kita sakit kepala, ya. Tidak ada, ya. Kalau sakit kepala kan orang pikir Paramex atau Panadol, ya. Tapi harus tahu dulu penyebab sakit kepala apa, ya. Bisa jadi karena adanya gas yang berlebih di dalam sistem pencernaan, adanya zat toksin atau racun, atau misalnya ada kondisi stres yang berlebihan. Kan penyebabnya beda-beda nih, ya. Penyebabnya beda-beda untuk menangani sakit kepala berbeda-beda, ya. Nah, sama halnya dengan pembengkakan jantung.
pembengkakan jantung itu penyebabnya banyak. Kerusakan otot jantung, ya, katup jantungnya bermasalah, hipertensi, ya, atau otot jantungnya itu mengalami kelainan, ya. Terus ada juga proses misalnya anemia atau eh, gangguan irama jantung itu juga menyebabkan pembengkakan jantung. Jadi jantungnya inflamasi karena bekerja lebih keras. Jadi dia meradang. Dia akan namanya membesar. Itu namanya kardiomegali. Nah, untuk mengetahui apakah NAD plus itu cocok, kita lihat dulu penyebabnya. Ya, coba cek dulu. Ya, mungkin ada bagian jantung yang eh, apa ototnya itu bermasalah, itu memang harus cek ke dokter jantung untuk mengetahui asal muasal pembengkakan jantung tersebut sehingga bisa dilakukan terapi yang lebih tepat. Ya, Oke, pertanyaan berikutnya, kakak saya ada hipertensi dok, tapi dia juga punya HB juga selalu rendah. Konsumsi NAD plus apa cukup 1 kali sehari dok? kalau memang ini ya, kalau 1 hari itu istilahnya maintenance, ya, itu satu, ya. Kalau 2 itu biasanya terapeutik itu orang konsumsi 2. Ya, kenapa? Kenapa dok harus menambah menambah konsumsi NAD plus? Ya, pada saat tubuh mengalami penyakit, pada saat tubuh ingin memulihkan kondisi seperti sedia kala, mereka memerlukan energi yang lebih banyak. Contoh untuk membelah diri, untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah mati, dan membentuk jaringan baru. Mereka kan perlu energi ekstra. Ya, makanya untuk terapeutik itu memang harus 2. Biasanya baru imbasnya kelihatan. Kecuali nanti sudah sehat, ya, itu 1 aja bisa untuk memaintain. Jadi boleh 2 ya dok 1 hari ya, kalau Untuk diperlukan ya terapeutik dok ya, ya. yes. Mm-mm. Oke, ini juga agak sedikit menyimpang. Malam dok, saya mohon saran, sedang Jadi banyak yang memberikan. menyimpang ya hari ini ya. Iya benar. Ini kanker serviks diberikan NAD apple stem cells biomark inflavia disarankan 2 kali Kiseki. 3 kecuali NAD. Ya, saya sarankan Kiseki juga ya. Tambah kiseki ya, ini sudah betul. Ya, saya Apple stem sarankan cell tambahin Kiseki biomark. ya. Biar dia itu sinergi dengan biomal. Kemudian yang lainnya ini juga peradangan sendi. Kan beda sama saluran darah. Bioinflavia. Peradangan sendi. Hmm, Bisa dibantu kadang udah bioinflavia beda, tadi ya, ya, beda untuk konteks itu. inflamasi. Iya. Mungkin Oke, kita teman-teman. ini sudah saya baru perhatikan nih sudah Ya, jam nggak kerasa ya dok ya. udah Udah lewat jam ya. 1 jam udah lebih. Iya, Em, Ini kayaknya juga sudah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, teman-teman, mungkin kali ini kita bisa tutup eh, Health Seminar from Home hari ini. Untuk teman-teman yang masih banyak pertanyaan, boleh bertanya melalui yang mengundangnya. Dan semoga semua yang kita sharingkan malam ini bisa menjadikan solusi dan pengetahuan yang lebih ya untuk kita semua tentang bagaimana sih pentingnya menjaga peredaran darah itu ya, karena memang kita tahu peredaran darah itu harus dijaga agar tetap lancar, dan tapi resiko penyakitnya yang timbul itu cukup banyak ternyata oh ya. sangat banyak, jangan Sangat main-main. banyak ya dok ya, bener Iya, banget. Terima kasih waktunya dok untuk semua sharing dan ilmunya. Nggak kerasa kita sudah 1 jam bersama. Dan jangan lupa teman-teman semua yang sudah hadir, saya juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa terus nantikan Health Seminar from Home 2 minggu lagi dengan topik-topik yang tentunya sangat luar biasa. Terima kasih dan akhir kata ikuti terus Health Seminar from Home bersama Bayu Green Science and happy healthy wealthy. Terima kasih, yes. selamat malam. Iya, selamat malam.